Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama podcast kita dari kelompok 2 Manajemen Bencana. Kali ini kita akan membawakan sebuah tema mengenai bencana kekeringan. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama teman-temanku yang cantik jelita. Di sini ada Sarah Diva, ada Asni Nurani Ulfatul Halawiyah, Aulia Hasna, dan aku sendiri, Masrur Ainul Aziz. Kira-kira kekeringan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oh, aku tahu. Kekeringan adalah periode kering yang tidak biasa dan berkepanjangan yang cukup parah sehingga mengurangi kelembapan tanah dan air yang mana persediaan diperlukan untuk menopang kehidupan tumbuhan, hewan, dan manusia. Kekeringan dapat terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia seperti pengembalaan, metode tanam yang buruk, dan konservasi tanah yang tidak tepat. Itu sih menurutku. Oh iya, bener banget ya. Terus penyebab kekeringan tuh apa sih? Ya, aku jawab penyebab terjadinya kekeringan. Penyebab terjadinya kekeringan itu cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Beberapa penyebab terjadinya kekeringan yaitu karena letak geografis, minimnya daerah resapan, karena banyaknya bangunan tempat tinggal sehingga mempengaruhi kondisi dari cadangan air tanah. Kemudian karena borosnya penggunaan air. Yang keempat yaitu curah hujan yang rendah. Berikutnya yaitu kerusakan hidrologis, yaitu kerusakan fungsi dari wilayah hulu sungai karena waduk dan pada bagian saluran irigasi terisi sedimen dalam jumlah yang sangat besar. Yang terakhir yaitu global warming, yang berarti pemanasan secara global. Setelah kita tahu penyebabnya, kita lanjut nih ke dampaknya. Ada yang tahu nggak dampak dari kekeringan tuh apa? Aku aja deh yang jawab. Nah, yang pasti selama ada penyebab pasti akan ada dampak yang ditimbulkan ya. Nah, di sini banyak sekali dampak yang mungkin ditimbulkan apabila tidak segera mengatasinya. Nah, di antaranya yaitu yang pertama tuh ada sumber air bersih berkurang. Apabila sumber air bersih berkurang, maka akan berdampak pada berkurangnya konsumsi air minum yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Seperti yang kita butuhkan sehari-hari ya, seperti mencuci, mandi, contohnya buat air minum juga kan sehari-hari. Nah, itu juga sebagai akan berkurangnya membuat kegiatan sehari-hari kita terganggu gitu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, banyak tanaman mati. Tanaman merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Ketika musim kemarau datang, maka akan banyak tanaman mati karena tanaman tidak bisa mendapatkan sumber air untuk hidup. Hanya ada beberapa tanaman saja yang bisa bertahan hidup seperti pohon jati dan kaktus. Berarti di lahan-lahan yang kosong itu kita bisa bercocok tanam atau menanam pohon jati atau kaktus gitu. Nah, yang ketiga yaitu meningkatnya polusi. Dampak selanjutnya ketika tanaman mati, maka polusi udara akan semakin merajalela. Hal tersebut disebabkan tidak ada tanaman yang berfungsi sebagai agen yang memproses gas karbon dioksida untuk dijadikan oksigen bagi kehidupan manusia. Nah, maka dari itu, mari bersama-sama mencegah berbagai penyebab terjadinya kekeringan tersebut agar kehidupan dapat terus berjalan dan terhindar dari berbagai bencana. Nah, setelah kita tahu mulai dari pengertian, penyebab, dampak dari kekeringan, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang mau nambahin soal kekeringan ini? Oke, aku deh mau nambahin. Jadi, Indonesia itu merupakan salah satu negara terkaya dalam sumber daya air karena menyimpan 6% potensi air dunia. Tapi pulau terpadat di negara ini terancam kehabisan air. Sumber air melimpah Indonesia tercantum dalam laporan Badan Kerja Sama Lintas Negara Water Environment Partnership in Asia. Para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebut sejumlah faktor pemicu krisis air dari perubahan iklim, pertambahan penduduk hingga alih fungsi lahan. Oke, untuk menambah wawasan kita mengenai kekeringan ini, kita lanjut aja ya ke contoh kasus-kasus kekeringan di beberapa daerah di Indonesia. Dimulai dari aku aja deh. Ini ada kasus dari Sumatera Utara tentang kekeringan yang diakibatkan oleh perubahan iklim
yang berdampak pada lahan pertanian di Medan, Sumatera Utara. Hal tersebut bisa dilihat dari data terakhir tentang kekeringan dan banjir yang terjadi di daerah sekitarnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara mencatat dari hasil monitoring seluas 645 hektar sawah mengalami kekeringan dengan kategori ringan. Dari 4 kabupaten yang terjadi kekeringan, banyak yang merasakan dampak kekeringan tersebut. Langkat adalah kota yang paling luas terdampak kekeringan ini. Kabupaten Deli Serdang juga terdampak kasus tersebut seluas 26 hektar. Nah, untuk kekeringan yang harus diwaspadai saat ini adalah di Kecamatan Cicanggang yang memiliki pertanaman seluas 5.000 hektar, dan jika beberapa hari ini tidak hujan akan terjadi kekeringan di sana, ujar Dinas Tanaman Pangan di Medan, Sumatera Utara. Bencana kekeringan juga terdapat di Kota Surabaya, Desa Palangbesi, Probolinggo. Sekitar 8.000 liter air bersih didistribusikan Kepolisian Resort Probolinggo untuk warga terdampak kekeringan di desa tersebut. Terdapat sekitar 40 kepala keluarga atau 1 RT yang krisis air bersih akibat kemarau panjang. Warga desa masih kesulitan untuk memperoleh air karena harus berjalan jauh dari rumahnya dengan akses jalan sulit, berbatu, dan belum diaspal. Selain itu, mereka juga membawa puluhan paket untuk warga terdampak kekeringan, pemberian air, dan juga paket sembako. Ini merupakan wujud kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat. Warga terdampak sangat senang dengan bantuan yang sudah diberikan dari pihak kepolisian. Bantuan tersebut sangat membantu karena kesusahan mendapatkan air bersih. Selanjutnya, bencana kekeringan di daerah Papua. Fenomena embun beku yang menyebabkan terjadinya kekeringan melanda di distrik Kuyawage, Kabupaten Lenijaya, Papua. Embun beku adalah sebuah lapisan tipis es pada permukaan padat yang terbentuk dari uap air dalam sebuah atmosfer. Wilayah yang terdampak bencana kekeringan ini diantaranya distrik Kuyawage yang meliputi Kampung Luarem, Jugunomba, Uwome, dan Tumubur. Bencana kekeringan ini mengakibatkan sedikitnya 548 kepala keluarga atau sekitar 2.740 jiwa terancam kelaparan akibat minimnya persediaan bahan makanan. Selain itu, masyarakat yang tinggal di Lenijaya juga kesulitan air bersih dan terancam terserang berbagai penyakit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua mencatat setidaknya 56 hektar lahan perkebunan rusak akibat cuaca ekstrim. Masyarakat juga mengalami gagal panen. Pemerintah Kabupaten Lenijaya memperkirakan bencana kekeringan ini dapat berlangsung selama 5 bulan. Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2016 silam. Nah, kasus kekeringan selanjutnya yaitu terjadi di Karawang, Jawa Barat. Terus meluas hingga di 33 desa. Akibatnya sebanyak 30.325 jiwa terkena dampak kekeringan. Warga kekeringan ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih karena sungai dan mata air mengering. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa harus berjalan sejauh 5 km ke sungai atau mata air yang masih mengalir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau yang disebut BPDB Kabupaten Karawang mulai kewalahan mendistribusikan air bersih karena korban kekeringan terus bertambah. Kepala BPDB juga beliau menyebutkan bahwa setiap hari kita mengirim air bersih sebanyak 15.000 liter ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Namun, karena jumlah korban terus bertambah, kita cukup kesulitan untuk membagikan air bersih. Makanya, sekarang ini kita sudah minta bantuan pihak swasta agar ikut membantu menyalurkan air bersih. Kalau pemerintah sendirian melakukan ini, kita kewalahan. Menurut Banuara, dampak kekeringan semakin meluas jika sebelumnya 25 desa dan 25.325 jiwa yang terdampak, namun dalam 1 minggu bertambah menjadi 33 desa dan 30.325 jiwa yang terdampak. Dia memperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga puncak kekeringan bulan Oktober nanti.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya mengajak perusahaan yang beroperasi di Karawang untuk ikut serta membantu pemerintah terhadap warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pihaknya sudah mengirim surat ke perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri dan mengajukan permohonan kepada perusahaan untuk mengirimkan air bersih. Oke, aku mau ngangkat kasus di Gunung Kidul. BPBD Gunung Kidul mencatat ada 6 kecamatan di wilayahnya yang telah melaporkan terdampak kekeringan. 6 kecamatan yang melaporkan adanya kekeringan itu antara lain Semin, Palian, Rongkop, Bonjong, Lipar, dan Semanu. Data secara rinci yang masuk, Semin ada 3.211 jiwa berpotensi terdampak kekeringan, Palian ada 495 jiwa, dan Rongkop ada 3.431 jiwa. Untuk Ngelipar, Bonjong, dan Semanu baru data awal dan masih menunggu rinci pastinya. Kepala BPBD Gunung Kidul mengatakan hingga sekarang sudah ada permintaan bantuan air bersih, meski demikian jumlahnya belum banyak karena penyaluran baru dilaksanakan di Kelurahan Pucang Anom, Rongkop. Pelaksanaannya 1 minggu yang lalu untuk dropping air. Terus permohonan resmi dari kelurahan maupun Kapanewon. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, puncak musim kemarau di Gunung Kidul terjadi di bulan September. Upaya antisipasi telah dilakukan, salah satunya dengan menyediakan bantuan air sebanyak 1.400 tangki. Kepala BPBD Gunung Kidul memberi pesan untuk menggunakan air secara bijak, sehingga cadangan yang dimiliki tidak terbuang percuma. Wah, banyak juga ya kasus kekeringan yang terjadi di Indonesia. Kira-kira ada nggak sih pencegahan untuk mengurangi kasus kekeringan ini? Udah jelas ada dong di sini. Salah satunya yaitu membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi. Yang kedua itu yaitu pembuatan waduk buatan di beberapa daerah. Yang ketiga, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air. Yang keempat yaitu melakukan sosialisasi untuk penghematan air, dan yang terakhir yaitu reboisasi hutan dan penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar. Oke, kita udah belajar banyak nih mengenai kekeringan, mulai dari pengertian, penyebab, dampak, contoh-contoh kasusnya, juga yang terakhir ada cara-cara pencegahannya. Mungkin cukup di sini dulu podcast mengenai kekeringan dari kelompok kami, kelompok 2 Manajemen Bencana. Semoga apa yang kita bahas pada podcast kali ini bisa menambah wawasan kita mengenai bencana-bencana alam di Indonesia. Salam sejahtera, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.